Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1824 sampai tahun 1826. Li Ming tiba-tiba bersuara. Jericho Li berkata, Li Shaozeng berkata bahwa ada banyak orang yang dikendalikan di keluarga Li. Apakah menurutmu mereka semua adalah hantu internal? Tidak semuanya orang dalam, tapi pasti ada lebih atau kurang. Jika kamu punya sesuatu yang kuberikan padamu, jangan khawatir. Jericho Li pergi. Ketika Li Cheng mendengar ada hantu di keluarga Li, dia langsung terlihat serius, ini tidak bisa dilakukan. Tuan Kongming, tuanmu, tolong bantu saya. Ini adalah hadiah yang bagus untuk dikatakan. Kita akan pergi bersama Tuan Li. Hal-hal baik, dua orang secara alami tidak akan menolak. Ketiga keluarga terlibat dalam seluruh masalah ini, dan tentu saja ada banyak orang dalam. Tahukah Anda, Jericho Li hanya menyelamatkan satu orang Li Cheng dengan bunga kehidupan. Sejauh yang diketahui Li Cheng, tidak kurang dari 10 orang yang memiliki lampu teratai Yin dan Yang. Jericho Li tidak menyelamatkan orang-orang itu. Lagi pula, dia tidak mengenal mereka. Tapi Li Cheng sangat yakin bahwa orang-orang itu mungkin tidak akan selamat malam ini. Begitu mereka meninggal, ketiga keluarga tersebut akan mengalami perselisihan internal. Sangat mustahil bagi Jing Kezi untuk menjadikan semuanya begitu besar. Dari sini kita bisa membayangkan berapa banyak orang dalam yang ada di ketiga keluarga tersebut. Segera, Li Cheng dan yang lainnya membunuh kembali keluarga Li dengan kecepatan kilat. Dengan momentum guntur, dia memerintahkan orang-orang yang dapat menggunakannya untuk memblokir keluarga terlebih dahulu, dan membiarkan penanggung jawab perusahaan keluarga datang menemuinya semalaman untuk menginterogasi mereka. Entah itu hantu atau bukan, tidak bisa disembunyikan oleh Mu Fu dan yang lainnya. Pertumpahan darah segera menyebar ke ketiga keluarga tersebut. Keluarga Du dan keluarga Yin mengetahui cerita sebenarnya dari semua ini, dan mereka semua bingung. Mereka mulai menyensor keluarga sepanjang malam dan mencari tahu hantunya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal malam itu. Keesokan harinya, Jericho Li sedang tidur. Li Ming sedang terburu-buru mencarinya. Ada apa? Malu sekali, melihat Li Ming, Jericho Li tertegun. Li Ming benar-benar malu saat ini, putus asa, dan sepertinya bertengkar dengan orang lain. Dia menyeka wajahnya dan berkata tanpa daya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tadi malam, kami melakukan pemeriksaan mandiri terhadap keluarga sesuai dengan pengingat Li Shao, dan menemukan banyak orang dalam. Petik 2. Ini sangat bagus, tapi orang dalam itu tidak bisa ditangkap seperti ini. Beberapa dari mereka sebenarnya adalah orang yang sama dengan Li Shao. Saya perhatikan ketika saya pergi ke rumah Anda hari itu, saya menemukan dua seniman bela diri di masa yayasan, tetapi mereka semua menggunakan teknik menundukkan kepala, jadi saya akan memberi Anda jimat untuk melindungi tubuh Anda, Jericho Li berkata dengan santai. Begitulah. Li Ming tiba-tiba masuk akal untuk mengatakan bahwa jika Mu Fu membantumu, orang-orang yang menggunakan teknik menundukkan kepala tidak boleh melarikan diri. Jericho Li bertanya-tanya, bukankah Mu Fu tidak berguna? Jika itu benar-benar tidak berguna, dia tetap tidak akan meminta orang seperti dia dan tidak dapat membantu mereka. Mereka tidak melarikan diri, tetapi orang-orang yang lebih berkuasa terlibat. Li Ming menunjukkan senyum masam. Semua hantu di keluarga Li telah dibersihkan oleh Tuan Mu dan Kong Ming, tapi ada seorang ahli di keluarga Du yang lebih kuat dari Tuan Mu. Oh. Jericho Li terkejut, merasa luar biasa, keluarga Du tiba-tiba masih menyembunyikan hantu di dalam, sepertinya Fu Mu harus digunakan. Ya, menurutku tuanmu tidak bisa menyakitinya, jadi aku segera mengeluarkan jimatnya, tapi aku menyakiti orang, tapi aku juga berkecil hati. Li Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yah, apa yang kuberikan padamu adalah jimat 7 poin. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu dapat melukai guru roh di alam menengah dan tinggi. Apakah orang itu masih hidup? Tampaknya budidaya setidaknya membutuhkan guru roh Zongjing. Kalau tidak, tuanmu tidak akan bisa membantunya. Jericho Li merenung sejenak, kemana dia melarikan diri sekarang? Aku tidak tahu, Li Ming menggelengkan kepalanya, tapi aku melukainya dengan jimat dan meledakkan jarinya. Tut, hanya satu jari yang terlepas. Sepertinya kekuatanmu seharusnya berada di tahap akhir Jindan. Kamu beruntung. Jika kamu ingin serius, kamu akan mati. Mu Fu baru berada di tahap awal Jindan. Tidak mungkin dia menjadi lawan di tahap akhir Jindan. Tidak semua orang seperti dia dan memiliki efektivitas tempur yang luar biasa. Serahkan orang itu padaku. Jika kamu bertemu denganku, kamu akan membunuhnya.
Barang semacam ini selalu merupakan bahaya yang tersembunyi. Tentu saja Jericho Lee bisa menghilangkannya. Terima kasih, Tuan Muda Lee. Li Ming menghela nafas lega. Li Sao menyelamatkan ayahku. Aku sudah meminta orang untuk mengumpulkan 20 ramuan yang aku janjikan. Masih ada 5 yang tersisa. Semuanya akan berkumpul dalam beberapa hari. Bawakan padaku. Bagus. Pergilah ke rumahmu dulu. Aku akan bicara dengan tuanmu. Kemudian Jericho Lee dan Li Ming datang ke rumah Li. Mufu sedang dalam mood yang buruk karena dia membiarkan orang dalam pergi. Jika bukan karena peringatan Jericho Lee, dia tidak akan tahu bahwa ada bencana yang tersembunyi di keluarga Du. Li Cheng dan yang lainnya juga sangat marah. Dewei dan Duran juga ada di sini. Saya tidak menyangka ada bencana besar yang tersembunyi di keluarga Du saya. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia bersembunyi di keluarga Du saya. Du Wei mengatupkan giginya, bom waktu seperti itu, sekali meledak, pasti akan membawa bencana bagi keluarga Du. Berkat pengingat Li Sao kali ini, dia menarik orang keluar. Jika kamu membiarkannya pergi, cepat atau lambat keluarga Du akan binasa. Durong ketakutan. Ayah, Li Sao datang. Saat ini, Li Ming membawa Jericho Lee ke ruang tamu. Saat melihat Jericho Lee, mereka semua berdiri untuk menyambutnya dengan penuh hormat. Mufu menghela nafas, Li Sao, aku malu. Aku melepaskan orang itu. Aku sudah mengetahuinya, dan itu bukan salahmu. Lagi pula, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, Mufu tidak bisa menahannya, dan lawannya normal. Li Sao, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu bahwa keluarga Du menyembunyikan peran berbahaya seperti itu, kata Du Wei penuh terima kasih. Du Long merenung sejenak, sebenarnya aku sangat penasaran, orang itu bersembunyi di rumahku, apa yang ingin kamu lakukan? Hal ini juga di luar pemahaman semua orang. Meskipun keluarga Du adalah salah satu dari 3 keluarga besar, tidak ada ahli dalam keluarga tersebut, seperti Li Sao, yang tidak boleh merendahkan diri di sini, Du Wei sangat bingung. Jericho Lee memandangnya, itu tidak mudah, kamu memiliki apa yang dia inginkan. Apa? Dewei tercengang. Duran bingung. Tidak ada yang perlu dilihat di keluarga kita, kan? Lagi pula, bukankah dia bersama tuan rumah? Jika bukan karena dia, mereka tidak akan bisa memainkan drama master sebelumnya. Jericho Lee memutar matanya dan berkata, sepertinya kamu salah paham. Pria itu benar-benar bersama Jing Kezi. Memang benar dia mengambil alih Jing Kezi, tapi bukan berarti dia bekerja untuk Jing Kezi. Sebagai seorang guru dari surga, dia sombong. Bagaimana dia bisa membungkuk kepada orang lain dengan santai? Selain itu, kekuatan Jing Kezi sudah lama tidak meningkat. 1 atau 2 tahun yang lalu, dia mungkin tidak sebaik dia, dan kemungkinannya bahkan lebih kecil. Untuk tunduk pada pria yang tidak sebaik dirinya. Bab 1825. Apa yang sedang terjadi? Saya bingung. Semua orang bingung di awan. Kebanyakan dari mereka hanya bekerja sama demi kepentingan masing-masing. Hantu keluarga Du benar-benar ingin bekerja untuk Jing Kezi. Saat aku membunuh kuil Longxia, dia seharusnya keluar untuk membantu Jing Kezi menanganiku. Tapi apakah dia muncul? Tidak, itu membuktikan bahwa dia hanya bekerja sama dengan Jing Kezi dalam beberapa kepentingan. Dia membantu Jing Kezi membimbing dirinya sendiri dan melakukan trik menipu, dan Jing Kezi membantunya masuk ke dalam keluarga Du. Jericho Lee memandang Du Long dan berkata, dia seharusnya telah memasuki keluarga Du terakhir kali Jing Kezi lari ke keluarga Du, bukan? Mereka saling berpandangan dan memutar otak sejenak. Sepertinya begitu. Saya ingat dia benar-benar memasuki keluarga Du setelah waktu itu. 2 orang tiba-tiba sadar, mengerti. Saat dia menyelinap ke dalam keluarga Du, hanya ada satu penjelasan. Ada sesuatu dalam keluarga Du yang dia inginkan, sesuatu yang bisa membuat guru surgawi mengingini. Jericho Lee merenung selama beberapa detik, mengerutkan alisnya dan bergumam, kalau itu obat ajaib, itu tidak perlu. Kecuali obat langka, ada banyak guru surgawi yang bisa mendapatkannya dengan cara pil. Saya rasa kalian pada level ini tidak akan punya pil. Terlebih lagi, jika Anda bisa membuat guru surgawi bergerak, Anda harus memiliki lebih dari 6 jenis pil. Bahkan lebih mustahil untuk mempelajari susunannya. Sulit untuk mempelajarinya. Tampaknya orang awam adalah buku surga. Bahan pemurnian. Nah, jika itu beberapa bahan pemurnian yang berharga, itu benar-benar mungkin. Katanya, dia melihat kedua orang, bawa aku ke rumah Du untuk melihatnya, kemungkinan terbesar adalah bahan pemurnian, seperti besi dingin roh es dan sebagainya.
Mendengar kata-kata itu, mereka saling berpandangan. Tiba-tiba Dewey memikirkan sesuatu dan bertepuk tangan. Aku ingat. Seharusnya begitu. Maksudmu yang ada di ruang belakang. Du Lama mengangkat alisnya. Kecuali itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Du Wei memandang Jericho Lee. Li Shao, aku mungkin tahu apa itu. Silakan ikuti aku. Rombongan pun segera datang ke rumah Du. Memasuki rumah, Du Wei dan istrinya langsung menuju kamar rahasia. 10 menit kemudian, mereka membawa sebuah batu sebening bulan. Ini. Mata Jericho Lee membelalak. Lihatlah reaksi Li Shao, itulah yang dia lakukan. Du Wei berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu benda apa ini. Benda itu dikumpulkan oleh orang tua itu sebelumnya, tetapi orang tuanya telah meninggal, dan disimpan di ruang rahasia. Saya tidak menyangka bahwa benda ini menjadi sasaran. Bisakah Li Shao mengenali asal-muasal benda ini? Ya, tetapi jika kamu melakukannya, itu akan menyebabkan kematian. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Wajah Du Wei berubah. Sepertinya lebih baik tidak mengetahui apa yang tidak seharusnya kita ketahui. Ini untuk Li Shao. Tidak sakit. Jericho Lee mengangkat alisnya. Kami bahkan tidak tahu benda apa ini. Selain itu, tinggal di rumah hanya akan menimbulkan masalah. Jika bukan karena Li Shao, pria itu telah mengintai di keluarga Du sepanjang waktu untuk memberitahu dia bahwa batu ini ada di ruang rahasia. Dia takut dia harus membunuh seluruh keluarga Du. Dewey tidak bisa menahan tawa getir. Dalam hal ini, aku tidak sopan. Jericho Lee mengulurkan tangan untuk mengambil batu itu, lalu mengeluarkan 2 mantra dari sakunya. Timbal balik. Ambillah 2 jimat ini. Jika Anda menghadapi musuh yang sangat berbahaya di masa depan, salah satu dari jimat tersebut akan membuat orang menjauh. Du Wei segera mengambil jimat itu, dengan gembira, terima kasih, Li Shao. Sebelumnya, Li Ming sedang memegang mantra. Mereka semua melihat pemandangan guru surgawi yang terluka parah dan tidak dapat membantu Mufu, tetapi mereka mengetahui kekuatan dan nilai mantra ini. Jericho Lee berpikir, sebenarnya batu ini sepasang, pasti ada batu merah, pernahkah kamu melihatnya? Batu merah. Du Long dan Du Wei tercengang pada saat bersamaan. Yang pertama bertanya dengan hati-hati, apakah itu sama dengan batu ini? Apakah semuanya harta karun? Ya. Keduanya bukan hanya sepasang, tetapi juga sangat berharga. Jika Anda pernah melihatnya, beritahu saya. Jika keluarga Du memilikinya, lebih baik dikeluarkan. Sulit untuk menjamin pria itu akan melakukannya. Kembali dan ambil, kata Jericho Lee dengan suara yang dalam. Kedua batu ini berwarna merah dan putih. Yang merah disebut batu matahari merah disebut juga batu matahari, dan yang putih disebut batu bulan disebut juga batu Taiyin. Yin dan yang hidup berdampingan, satu yang dan satu yin, yang mengandung kekuatan positif dan negatif. Jika kedua batu ini digabungkan menjadi satu, bisa menciptakan senjata roh yang kuat. Tidak heran jika guru surgawi bersembunyi di keluarga Du, dan dia ingin mendapatkan batu Taiyin. Mendengar ini, wajah Dewey tiba-tiba berubah. Tidak. Saya ingat ada batu merah di rumah harta keluarga saya. Du Lama menelan ludahnya dan memandang Jericho Lee, Li Shao, saya tahu di mana batu merah lainnya. Dia ada di rumah Malai. Keluarga saya. Jericho Lee berkedip dan berkata dengan heran, keluarga Du di sini hanyalah cabang dari keluargamu. Ya. Keluarga Du awalnya berasal dari Malaysia. Ini adalah keluarga yang sangat berkuasa di Malaysia. Sebelum lelaki tua itu memisahkan keluarganya, dia pindah ke sini. Du Long berkata dengan tergesa-gesa. Jericho Lee hanya bisa mengerutkan kening. Sepertinya kita akan pergi ke Malaysia, dan kecepatannya cepat. Kalau tidak, orang itu akan membunuh keluargamu dan merampok batu matahari merah. Keluargamu tidak bisa menghentikannya. Ini hanya pekerjaan setengah hari untuk sebuah keluarga besar yang terdiri dari ratusan orang. Du Wei 2 orang menunjukkan warna gelisah yang kental, ini masalah selanjutnya. Cepat, segera laporkan berita ini ke keluargaku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Du Long segera menghubungi keluarga Du di Malaysia. Du Wei bertanya, Li Shao, silakan ikut kami ke Malaysia. Selama kamu bisa membunuh kejahatan itu, kamu bisa memberikan apa yang kamu inginkan dengan kedua tangan. Jericho Lee senang melihat keberhasilannya, dan kemudian berkata kepada Li Ming, soal obat mujarab, kamu pegang erat-erat. Tapi masih ada beberapa yang tersisa. Li Ming tertegun sejenak. Sejenak dan berpikir, baiklah, Tuan Du, saya berjanji pada Li Shao 20 ramuan sebagai hadiah, tapi sekarang masih ada 5. Kalau mau ke Malaysia,
Saya khawatir untuk sementara waktu tidak bisa kembali. Saya akan meminjam 5 obat ajaib dari keluarga Du untuk saat ini. Saat saya menemukan 5 obat ajaib, saya akan mengembalikannya ke keluarga Du. Apakah Tuan Du bisa membantu? Dewei memikirkannya dan mengangguk, tidak masalah. Jika orang lain, saya pasti tidak setuju. Itu hanya untuk Li Shao. Itu masalah lain. Tunggu, aku akan mengambilnya di ruang rahasia. Terima kasih banyak. Li Ming juga memanggil seseorang untuk mengirimkan ramuan yang dikumpulkan. Beberapa di antaranya sudah ada di rumah harta keluarga Li, dan beberapa di antaranya berasal dari jarak jauh internasional ketika dia menjanjikan beberapa ramuan kepada Jericho Lee. 20 ramuan beberapa hari yang lalu. Meskipun obat mujarab itu berharga, relatif mudah bagi mereka untuk mengumpulkannya. Setengah jam kemudian, Du Wei keluar dengan 6 kotak brokat di tangannya. Ini adalah 6 obat mujarab. 1 tambahan akan diberikan kepada Li Shao sebagai hadiah. Bab 1826. Kalau begitu, selamat datang. Jericho Lee selalu kekurangan obat mujarab, jadi dia tidak sopan sama sekali. 1 jam kemudian, orang-orang Li Ming mengirimkan 15 ramuan ke Jericho Lee. Jericho Lee menerimanya. Kali ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Li Shao, aku sudah melaporkan masalah ini ke keluargaku. Keluargaku sudah mulai mengatur orang untuk berjaga, tapi jika kamu ingin melawan pria itu, aku khawatir Li Shao harus pergi sendiri. Du Lama berkata dengan tergesa-gesa. Begitu. Ini belum terlambat. Ayo pergi sekarang. Jericho Lee tidak ingin batu matahari merah itu jatuh ke tangan pria itu. Pada saat yang sama, dengan batu matahari merah dan batu bulan terang, dia dapat memurnikan kedua batu tersebut dan menggabungkannya dengan kayu dewa berlapis kaca untuk membuat senjata roh yang sangat menakjubkan, setidaknya pada tingkat senjata roh tingkat lanjut. 2 kekuatan matahari dan Taiyin, melalui netralisasi kayu dewa kaca, tidak takut pada kekuatan yang sangat panas dan dingin. Perpaduan yin dan yang dapat menghasilkan segala sesuatu. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, ular jiwa mati adalah alat yang paling cocok. Dapat dikatakan bahwa ular jiwa yang mati hidup dengan menghisap ki mayat. Kekuatan matahari dan matahari dapat menghasilkan segala sesuatu. Ia tidak hanya dapat menghilangkan ki yang mati dari ular jiwa yang mati dan mengubah sifat jiwanya, tetapi juga mengubah ki yang mati menjadi kehidupan dan kehidupan menjadi kehidupan. Adapun Liu Lisenmu, memainkan peran yang sangat baik dalam rekonsiliasi, dan Liu Lisenmu sendiri adalah harta karun dengan vitalitas yang kaya. Di bawah pengaruh matahari dan Taiyin, kekuatannya akan meningkat pesat. Ini kombinasi sempurna. Sebelumnya, Jericho Lee mengkhawatirkan jiwa ular mati di tangannya. Instrumen roh macam apa yang harus dia buat? Rasa kantuk ini langsung menemui bantal. Saat ini, selama dia mendapatkan batu matahari merah sesegera mungkin, dia dapat menggunakan waktu sebelum kompetisi seni bela diri internasional untuk menempa senjata roh baru dan menyerang ranah budidaya berikutnya pada saat yang bersamaan. Li Shao, ayo istirahat dulu di sini. Aku akan memesan tiket pesawat dan mengatur rencana perjalanannya. Duran melanjutkan dan terus. Dalam proses mengobrol, Jericho Lee mengetahui tentang pria tersebut. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu nama dan penampilan pria itu? Namanya Song Yin. Usianya sekitar 40 tahun. Dia terlihat sangat jujur dan jujur. Ini terakhir kalinya Kuil Longxia memimpin dan mengarahkan drama tersebut. Dia bekerja keras sebelum dan sesudahnya, jadi dia tinggal dan menjadi pengawal. Titik. Sekarang, kemungkinan besar namanya palsu, dan penampilannya mudah dilihat, desah selimut. Jericho Lee mengangguk, selama waktu itu, kamu tidak melihat sesuatu yang aneh pada dirinya. Mendengar ucapannya, Du Wei tidak bisa menahan senyum pahit. Li Shao, jika kita memiliki kemampuan untuk mendeteksi, bagaimana kita bisa ditipu secara menyedihkan olehnya. Selain itu, dia menyelinap ke dalam keluarga Du kita dan tentu saja tidak mau mengungkap identitasnya. Memang benar juga bahwa jika seorang guru surgawi ingin menyamar, orang biasa sulit mengetahuinya. Jericho Lee memikirkannya, dan kemudian mengubah kata-katanya. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan Kuil Longxia? Penonton tercengang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku hanya akan bertanya. Ini. Li Ming berkata sambil tersenyum, tuan rumah sudah mati, dan semua orang telah ditipu oleh Kuil Longxia. Tidak ada yang disebut ahli di Kuil Longxia. Saya ingin mengatakan bahwa Kuil Longxia telah dihancurkan. Apa yang kamu lakukan? Sayang sekali, kata Jericho Lee. Li Ming tercengang. Penipuan telah terungkap. Apa lagi yang bisa saya lakukan dengan tempat seperti itu? Jericho Lee memberinya tatapan pucat.
Pikirannya sederhana. Jing Kezi telah memainkan tipuan seperti itu. Banyak sekali orang yang telah ditipu. Tapi intinya, orang-orang ini hanya percaya bahwa ada yang disebut ahli. Orang biasa mengikuti dan percaya pada hal-hal itu. Kurang lebih. Bagus untuk menjaga kuil Longxia dan menghasilkan uang. Mengapa Anda merobohkannya? Tidak, penipuan telah terungkap, dan tidak ada yang akan pergi ke kuil Longxia lagi. Li Ming menggaruk kepalanya, bingung. Siapa yang tahu tentang penipuan kuil Longxia, selain kita, orang-orang dari 3 keluarga besar Jericho Li sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Li Ming tertegun, sepertinya orang lain tidak tahu. Mereka tidak tahu. Apakah perlu dibongkar? Tapi jika kuil Longxia terus ada, bukankah berarti terus curang? Apa perbedaan antara latihan ini dan latihan sebelumnya? Li Ming tidak mengerti. Yang lain juga mengerutkan kening. Siapa yang memberitahumu hal yang sama? Wajah Jericho Li terdiam. Jing Kezi sengaja mengarahkan dan bertindak sendiri, menipu orang lain untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, dan dia membunuh orang demi budidaya. Bukan tujuannya sama sekali untuk mencari kekayaan. Adapun plotnya, tidak ada yang tahu kecuali kita. Bahkan jika kamu tidak melakukan apa-apa sekarang, turis-turis yang kurang informasi dan orang-orang itu tidak percaya pada hal-hal itu. Hentikan. Ada beberapa orang yang pergi ke kuil Longxia hanya untuk bersenang-senang. Tapi apa bedanya orang-orang ini? Ketika mereka pergi ke kuil lain, mereka hanya bermain-main. Adapun bagi mereka yang sangat percaya pada hantu dan makhluk halus, meskipun Anda mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan mempercayainya. Beberapa hal, dia akan percaya surat itu, tidak percaya orang yang Anda cubit lehernya percaya, dia tidak akan percaya setengahnya, tidak perlu merobohkan kuil Longxia. Selama masyarakat masih memiliki permintaan itu, bukankah harus membangun candi lagi? Ada yang sudah jadi. Mengapa Anda merobohkannya dan membangunnya kembali? Tidakkah menurutmu itu sia-sia? Tapi itu semua bohong. Tidak ada ahli sama sekali, dan kuil Longxia tidak begitu ajaib, balas Li Ming. Aku tidak memintamu untuk menipu. Ada begitu banyak kuil di luar. Semua orang membakar dupa dan meminta tanda. Di masa depan, lebih baik tidak mengklaim bahwa kuil Longxia memiliki bakat apapun, jadilah kuil biasa. Kebanyakan orang pergi ke kuil untuk bersenang-senang. Kenapa harus menjadi selimut basah? Jericho Li merasa sulit untuk berkomunikasi dengan pria ini. Memang benar bahwa kuil Longxia tidak perlu dibongkar. Simpan saja. Nanti tidak akan ada lagi gertakan. Bagus juga menjadi tempat di mana orang-orang sesekali membakar dupa. Anggap saja ini sehari. Cara menghadapinya tergantung pada Anda. Hanya kami yang tahu tentang Jing Kezi, kata Jericho Li dengan santai. Baiklah. Semua orang mengangguk. Saat ini, Mufu memikirkan sesuatu, ngomong-ngomong, Li Shao, ada satu hal yang aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Silakan. Di Gunung Tiankai sebelumnya, kamu membunuh Qiu Lao. Wajah kayu itu malu. Maksudmu tuannya? Saya mendengar bahwa gurunya adalah seorang Tao Tusu. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai tahap yang sangat mengerikan. Dia benar-benar abadi. Qiu Lao, sebagai muridnya, Li Shao membunuhnya. Saya khawatir Tao Tusu akan datang ke masalah Li Shao, Mu Lao khawatir dan khawatir. Mendengar pidatonya, Jericho Li tidak bisa menahan tawa, Hun tidak peduli. Yang abadi. Yang abadi adalah monster tua dari sekolah Kunlun. Mereka semua mengabdi pada kultivasi dan tidak peduli dengan dunia sekuler. Bagaimana mereka bisa membiarkan murid-murid mereka melakukan kesalahan? Selain itu, kekuatan Qiu Lao sudah sangat tua bahwa dia bahkan bukan seorang guru surgawi. Apakah Anda yakin gurunya benar-benar kuat? Jika saya mengenal seseorang yang ahli dalam bidang master, murid saya tidaklah buruk. Bahkan jika murid tersebut bukan penguasa surga, dia tetap berada di level masternya. 20-an. Dia hanya selangkah lagi dari penguasa surga.